Nah, jeda yang ada di 2 tahun ini, saya pikir atau penyelenggara pikir itu udah hal yang sangat cukup untuk kita memastikan atau partai politik ini memastikan kesiapan mereka dalam menyusun semuanya, menyusun calonnya, menyusun yang lain-lain, sehingga hal-hal ini yang mungkin cukup makanya positif ya mungkin bagi kita semua. Untuk kedepannya, oh ini kita punya persiapan nih, punya persiapan. Bawaslu juga bisa melakukan edukasi politik ke masyarakat. Karena kalau udah 1 tahun itu bagaimana kita melakukan edukasi politik ke masyarakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya kabarkan Kak Hari sebelum Bawaslu. Jumpa lagi kita di adopsi, ada beberapa sekolah demokrasi. Di episode kali ini kita akan mengulas sebuah isu nasional ya, tentunya yang lagi diperbincangkan ya, yang lagi diperbincangkan dengan tema pemilu model ombak. Ini catatan penting dari Bawaslu bersama Bang Edi Mirawan. Beliau adalah anggota Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara, Divisi Hukum Pencegahan Parmas dari Humas. Selamat datang, Bang Edi. Siap. Untuk awal mungkin kita bisa ngopi dulu. Oh boleh. Cheers kah? Cheers boleh. Oh boleh. Oke. Untuk kekompakan. Ya tentunya tema tadi adalah sebuah wacana yang tidak sekedar bicara soal perubahan teknis, Bang. Tetapi juga menyentuh sampai kepada fundamental tata kelola pemilu tentunya. Kualitas demokrasi dan tentu dampaknya bagi penyelenggara pemilu di daerah. Nah, dalam episode kali ini kita juga akan mengulas kesiapan pemilu ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk penyesuaian aturan dan peran Bawaslu dalam mengantisipasi dinamika yang akan terjadi di masa mendatang. Baik Bang, kita mulai nanya. Belakangan ini kan Bang, DPR ini mulai menggulirkan wacana untuk menata ulang aturan pemilu, maksudnya undang-undang pemilu itu ada entah mau disatukan atau dipisahkan kayak sekarang atau bagaimana. Nah, menanggapi isu ini dari Bawaslu sendiri bagaimana ini, Bang? Oke, pertama tentunya terima kasih kita berjumpa lagi ya di adopsi ini dan terima kasih sekali lagi. Hal ini tentunya menjadi suatu isu nasional yang memang tahun ini itu mungkin menjadi momen di mana kalau misalkan kita baca di media-media bahwasanya DPR RI itu kan akan menggodok aturan kepemiluan. Awalnya kan mau 2 sekaligus ya di prolegnas tahun ini, tapi nyatanya informasi yang kita dapat dari pemberitaan dan lain-lain itu akan fokus kepada aturan kepemiluan dulu atau undang-undang pemilu ya. Nah, tentunya kita harus tahu dulu pastinya kan dasar dari aturan mau direvisi itu tentunya dari hasil putusan MK ya, hasil putusan MK nomor 135 yang mana ada pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal ya. Pemilu nasional kalau kita kupas lagi adalah pemilu untuk pemilihan dari DPR RI, kemudian presiden ya. Kemudian pemilu lokal itu ada pilkada, kemudian juga DPRD untuk lokal, kan seperti itu. Nah, dari putusan tersebut yang kita dapatkan potensinya baru akan dimulai pemilunya di 2029 ya. Kemudian 2 tahun berselang, kemudian atau 2031 2 tahun atau 2 tahun mungkin 6 bulan itu baru kita akan melakukan pilkada. Nah, mungkin dari dasar itulah kenapa mungkin pemerintah memfokuskan terlebih dahulu pemilu nasional, karena ini udah 2026
2007-2008 sisa 2 tahun lebih lagi ya, 3 tahunan lah ya, 27, 28, 29. Nah, bahkan kalau misalkan kita mau lihat tahapannya, mungkin tahun depan itu sudah kita mulai tahapan pemilu. Di bulan 6 tuh. Makanya Jadi bulan 6. kalau misalkan udah tahun depan itu tahapan, otomatis kita harus merujuk pada aturan yang baru. Seperti itu. Tentunya dengan pemisahan dua rezim ini ya, pemilu dan pilkada, otomatis sikap Bawaslu tentunya masih menunggu. Nah, kalau misalkan ditanya posisi Bawaslu seperti apa? Ya, posisi Bawaslu tentunya selaku juga di sini adalah bagian daripada pemerintah. Kita akan menunggu hal-hal revisi mana yang akan dilakukan atau revisi mana yang mungkin akan berubah. Mungkin secara fundamental posisi Bawaslu tentunya masih akan menunggu dari pemerintah, menunggu hasilnya. Namun dari hal yang kita tahu bahwasanya perubahan dari undang-undang nantinya itu tidak secara fundamental secara fundamental itu akan perubahan misalkan dari sistem pemilihan yang mungkin akan berubah dari dipilih oleh masyarakat kemudian nanti berubah dari ke MPR misalkan pemilihan presiden, kan tidak. Yang berubah hanya hal-hal teknis. Pemerintah dalam hal ini DPR RI sudah menegaskan tidak ada perubahan dalam hal tersebut, tetap pemilihan presiden itu akan dipilih langsung oleh rakyat atau masyarakat. Nah, ini yang masih kita tunggu seperti itu. Nah, kalau ini juga Bang berkaitan ketika regulasi itu diubah, apakah berpotensi ini ya mereduksi kualitas pemilu atau mungkin bisa jadi juga menambah kompleksitas bagi Bawaslu atau gimana? Iya, kalau Bawaslu itu menilai ya secara komprehensif jeda 2 tahun atau pemisahan itu memang ada ada hal positifnya. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalkan dijadikan satu waktu hal itu tidak berubah, maka akan sangat kompleks ketika dalam 1 tahun itu semuanya akan terjadi di satu, ada pemilu, ada pilkada. Seperti tahun 2024. Iya, karena gini, logikanya adalah ketika di satu waktu di tahun yang sama itu nanti akan kerjanya itu sangat bukan berat ya. Berarti kalau kerja tuh nggak ada yang namanya berat gitu loh. Maksudnya kerjanya akan sangat luar biasa. Bayangkan saja kalau misalkan pemilu sudah kelar, kemudian langsung beberapa bulan kemudian disusul oleh pilkada misalnya gitu. Belum lagi kalau misalkan presiden itu ada pemilu 2 putaran, ya kan, itu kan nambah waktunya, belum lagi MK apa segala macam itu. Jadi di satu waktu lagi kemudian bersamaan lagi dengan pilkada. Ini kita ngatur jangka waktunya itu gimana? Belum lagi ya kalau kita berpikir lagi partai politik itu harus menyiapkan lagi calon pemimpin untuk pilkadanya lagi. Ini gimana? Presiden belum jalan, belum kelar apa segala macam, dia harus menyiapkan lagi calon kepala daerah yang tentunya ini bisa sangat mungkin menyusahkan. Memilih calon pemimpin kepala daerah tentunya kan punya pertimbangan masing-masing di partai. Belum lagi kalau misalnya kita tarik lagi untuk dari Bawaslu atau penyelenggara sendiri, ini pemutahiran data pemilihnya lagi kita seperti apa? Apakah kita langsung mengambil data dari pemilu ya kan yang lalu? Sementara perubahan terus selalu terjadi, di mana pemutahiran data pemilih itu selalu menjadi hal yang sangat krusial, ya kan? Nah, jeda yang ada di 2 tahun ini, saya pikir atau penyelenggara pikir itu udah hal yang sangat
sangat cukup untuk kita memastikan atau partai politik ini memastikan kesiapan mereka dalam menyusun semuanya, menyusun calonnya, menyusun yang lain-lain, sehingga hal-hal ini yang mungkin cukup makanya positif ya mungkin bagi kita semua. Untuk kedepannya, oh ini kita punya persiapan nih, punya persiapan. Bawaslu juga bisa melakukan edukasi politik ke masyarakat. Karena kalau udah 1 tahun itu bagaimana kita melakukan edukasi politik ke masyarakat? Tentang waktunya. Takutnya ya bisa jadi ada kejenuhan. Belum lagi kita selesai nyoblos ya kan, putaran kedua lagi nyoblos, kemudian lanjut lagi pilkada. Ini takutnya antusiasme masyarakat ini menurun. Ya, itu yang ditakutkan. Makanya kita ya tentunya kita akan masih menunggu lagi ya gimana hal-hal nanti akan yang berubah secara sistemnya seperti apa, atau teknisnya nanti seperti apa. Tapi ada ini Bang, setuju nggak dengan pendapat yang bilang bahwasanya masalah utama kita tuh bukan pada serentak atau tidaknya pemilu, Bang. Nah, kalau Bawaslu ini sesuai dengan pengalaman ini beberapa tahun ini gimana menanggapi pendapat itu? Serentak atau ya masalah pemilu sebenarnya bukan pada titik serentak atau tidaknya, tapi mungkin ada sisi-sisi yang lain soal teknis mungkin, atau pelanggaran atau hal-hal yang lain. Nah, Bawaslu sesuai dengan pengalamannya beberapa tahun belakang gimana? Ya itu yang saya tadi utarakan ya, maksudnya ketika waktu itu mepet, ketika kita sudah harus melaksanakan di tahun yang sama itu semua proses rezim pemilu atau pilkada, tentunya banyak hal yang mesti harus kita persiapkan secara kerangka pondasi. Ya kita harus siap semua. Kalau misalkan dalam 1 tahun itu semuanya harus kita persiapkan. Nah, makanya dengan jeda yang ada, saya pikir itu udah cukup kita punya waktu lah untuk menyusun atau menata. Karena kalau misalkan dianggap serentak di satu waktu itu punya hal yang dianggap biasa aja, ya nggak biasa juga gitu loh, karena kan ini kesiapan dari semuanya, kesiapan dari penyelenggara, pemerintah tentunya, kemudian juga masyarakat. Bagaimana di satu waktu, misalkan di tahun yang di 1 tahun, kalau semuanya dilangsungkan, saya pikir cukup crowded ya gitu. Berarti salah satunya masalah pemilu itu ini Bang, terkait waktu. Iya. Di sisi lain juga kalau serentak, ya seperti yang tadi dibahas, dikatakan penyelenggara juga punya waktu sempit. Iya. Ya, nggak bisa kita mungkin juga beban kerja. Iya. Beban pengawasan. Iya. Pencegahannya bagaimana? Belum lagi kalau ada penindakan. Jadi harus ini sih memang kalau 2 tahun memang saya pikir jeda juga sudah cukup. Ya memang yang patut kita garis bawahi adalah kalau untuk segala pekerjaan ya kita harus siap ya, kita harus siap. Tapi kalau misalkan kita mengukur kinerja, ya tentunya dengan ada jeda, kinerja kita mungkin agak ruangnya itu agak lumayan kita mereches, tertata. Tapi kalau misalkan waktunya mepet, ya kita harus punya pola yang lebih bagus lagi. Makanya kita harus menunggu aturan pemilu pilkadanya seperti apa kalau mau dijadikan satu. Tapi kan ini sudah tidak ada tidak ada isu itu lagi, kan udah fix itu jedanya itu 2 tahun. Ya, tapi ini yang jadi pertanyaan, apakah DPR ini tetap melakukan revisi sesuai dengan putusan MK atau dibiarkan aja? Nah, kalau melihat ini harusnya sih memang ada revisi sih Bang. Iya. MK sudah memberikan putusan pemilu, harusnya memang ada penyesuaian di tingkat undang-undang itu sendiri. Iya.
Jadi putusan MK itu kan final mengikat ya, Egomes ya. Jadi itu udah nggak ada lawan lagi, udah nggak ada tandingan. Artinya biarpun sudah sekelas presiden udah nggak bisa merubah ya aturan dari Mahkamah Konstitusi. Harga mati, Bang. Iya, itu harga mati. Makanya ketika itu sudah harga mati, otomatis ya harus dilaksanakan. Jadi tinggal bagaimana pemerintah menyusun pola, menyesuaikan dengan putusan dari MK tersebut, putusan dari MK nomor 135 tersebut. Nah ini Bang, nyambung itu juga kalau dilihat dari undang-undang 7 ya, undang-undang 7 tahun 2017 terkait pemilu, tahapan pemilu itu kan kurang lebih 20 bulan. Ya, kurang lebih Bang. 20-an ya, 20-an lebih ya lah ya. 20 bulan lah. Nah, kalau seandainya pemilu di 2029 kan, sesuai dengan amanat MK. Betul. Kita tarik mundur berarti ya tahun depan sudah harus ada. Betul. Iya, betul. Bisa dibilang tahun ini sampai mungkin ya pertengahan tahun 2027 itu harus sudah disiapkan. Betul. Regulasinya. Regulasinya benar. Kalau memang mau direvisi. Iya, gitu. betul. Apakah bisa dilakukan pemilu tanpa mengubah undang-undang itu sendiri? Tanpa mengubah undang-undang. Ya kalau ya memang agak riskan ya kalau tidak. Iya, karena gini agak riskan ketika pemilu kita itu tidak, undang-undangnya sekarang itu tidak dirubah karena dengan keluar dengan hasil putusan tersebut itu kan udah benar-benar paling tidak itu agak merombak aturan. Karena bayangkan saja bagaimana kita harus hasil putusan misalkan 2 rezim tersebut atau yang ada rentang waktu 2 tahun itu kan sudah harus jelas bagaimana ininya, bagaimana aturannya itu. Jadi terkait masalah bisa tumpang tindih ya, gitu. revisi undang-undang nanti kita lagi membahas ini Bang, apa namanya pilkada di dunia. Iya. Tapi dia lebih memutuskan kepada memang substansi putusan Iya. mengarah kemana. Iya, betul. Ntar lagi pembahasan yang digeser ke pembahasan kan pilkada di DPD seperti kemana. Namun melalui Komisi 2 ya, Iya. DPR sudah ada statement bahwasanya hal itu tidak. Jadi kalau kita baca itu kan kalau kita baca di berita itu kan tahun ini mereka itu kan akan fokus khususnya di Komisi 2 ya. Fokusnya di sini adalah 4 bulan dari sekarang itu mereka akan mengundang banyak pihak, akademisi, kemudian kayak misalkan lembaga-lembaga yang memang fokus di kepemiluan itu mereka akan diundang oleh DPR RI untuk memberikan masukan bagaimana sistem atau aturan-aturan yang cocok untuk di 2029 pemilu 2009. Nah, dalam rentang waktu 4 bulan ini mereka yang berkompeten tersebut nanti akan diharapkan ada masukan. Nanti pemerintah dalam hal ini Komisi 2 akan menyimpulkan nih, oh ini masukan dari masyarakat. Nah, nanti kemudian dari masukan tersebut nanti akan dirapatkan kembali mungkin dari Komisi 2, kemudian nanti akan dibuatkan sebuah aturan baku. Makanya tahun ini aku pikir memang udah sangat krusial. Jadi ini udah tidak bisa kita pemerintah udah nggak bisa molor-molor lagi. Kalau kemarin kan 2025 isunya akan dilakukan prolegnas apa segala macam. Tapi kalau tahun ini saya pikir udah nggak bisa jadwalnya udah nggak bisa berubah. Gitu. Iya, makanya 4 bulan ini lah, Januari, Februari, Maret, April itu udah mulai mereka akan memanggil semua, memberikan masukan. Nah, kaitannya juga Bang, ketika pemilu dilakukan, kita harus menunggu Bang ya, di tahun 2029 ya kita tahu bahwasanya hasil pemilu 2024 yang lalu itu salah satunya adalah legislatif yang ada di daerah Bang, yaitu kabupaten maupun yang di provinsi. Ketika
ada perubahan Bang, bahwasanya ada pemisahan pemilu lokal dan nasional. Otomatis kan ada kemungkinan betul. tingkat daerah ini. Nah, Kalau menurut apa namanya Bawaslu ini Bang, apa namanya gimana? pengawasannya gitu ya. Ya, maksudnya menyikapi hal itu gimana? Ya, kalau dari Bawaslu ya itu semua kembali ke makanya di aturan pemilu. Makanya saya bilang kalau misalkan aturan pemilu itu tetap yang lama, ini bagaimana status mereka ini? Makanya itu sudah mau tidak mau memang harus dirubah gitu loh. Karena kalau misalkan nggak dirubah, bagaimana nanti status-status yang mereka-mereka yang habis di 2029 ini? Itu kan pasti akan tertuang di dalam aturan pemiluan yang baru nanti yang akan direvisi itu. Nah, dari beberapa kita diskusi dengan teman-teman dewan, baik tingkat provinsi dan juga tingkat DPRD kabupaten kota, yang mereka juga masih menunggu ada masukan, misalkan dari sebuah partai, gitu ya. Nah, mungkin dia bilang nanti bisa juga nanti akan diperpanjang yang sekarang, atau mungkin bisa juga nanti tetap masa habis berlaku nanti mereka-mereka yang habis masa berlakunya di 2029 itu nanti akan diganti oleh partai sendiri yang menunjuk, mungkin seperti itu. Cuma itu kan masih kan wacana-wacana yang karena sejauh ini kan belum ada aturan yang jelas, atau mungkin bisa aja masih pakai anggota yang lama, tapi dia tidak mempunyai kekuatan untuk mengambil sebuah kebijakan, atau dia tidak bisa lagi membuat suatu produk legislasi atau undang-undang karena kan sudah habis masa berlakunya. Nah, itu kan semuanya masih wacana-wacana. Kita belum tahu bagaimana ending atau hasil akhir dari habisnya masa berlakunya di 2000 jabatan tersebut 2009 itu. Pengawasan pemilunya atau kaitannya dengan demokrasi, ada nggak kaitannya dengan kekosongan jabatan kalau nanti itu terjadi? Jadi gimana kalau ininya? Kalau habis, maksudnya peralihan ya kita peralihan. Oke, peralihan. Karena memang sudah habis kan, maksudnya sudah anggota DPRD yang di kabupaten kota maupun yang di provinsi kan memang sudah AMJ Bang ya. Akhir masa jabatan. Nah itu dampaknya kepada demokrasi atau tahapan pemilu di daerah itu ada nggak Bang? Dampaknya? Ya dampaknya mungkin. Oke lah, kalau terlalu luas. Kalau kita ngambil dari sisi pengawasan kita deh, itu ada dampaknya enggak? Ya kalau misalnya kita bicara dampak, pastinya kan dampak kalau untuk Bawaslu atau penyelenggara sendiri itu kan, kalau misalkan kita sudah ada tahapan nih, ya kan pasti ada dampak kan kalau sudah ada tahapan. Tapi kalau misalkan tidak ada tahapan, kita ini mau dampak yang seperti apa? Itu pasti yang akan ribut, ya bisa jadi yang akan ribut itu di dalam partai itu sendiri, internal. Karena kan siapa yang akan mengisi siapa yang menggantikan siapa, atau siapa orangnya siapa gitu. Kita tidak bisa masuk ke dalam ruang-ruang seperti itu. Semoga apa regulasi ke depan juga mengakomodir hal itu. Maksudnya gini, ya semoga Bawaslu juga bisa. Kalau tuh seandainya wacana tadi akan diganti oleh internal, ya, oke. Karena calon yang ada menurut DMG, oke. Semoga kita juga bisa melakukan pengawasan gitu. Iya. Karena ya bagaimanapun juga kaitannya kepada demokrasi kan. Iya. Jadi ya kalau misalkan seperti itu kita lihat nanti dari aturannya. Kita ini kan bergerak atas dasar aturan, mau itu aturan undang-undang atau aturan dari Perbawaslu. Sepanjang tidak ada aturannya, kita tidak memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan pengawasan di ruang-ruang abu-abu gitu. Nah, kalau misalnya kita melakukan proses pengawasan di ruang abu-abu, ya ditakutkan kita malah menjadi blunder. Makanya penting untuk kita bersama-sama itu menunggu hasil dari
aturan baru dari undang-undang yang akan diproses oleh DPR RI seperti itu. Kalau untuk kepala daerah mungkin lebih simpel ya, karena kita tahu sudah seperti yang ada kan PJ. Iya. Kalau pilkada atau bupati wali kota itu kan bisa PJ, ya kan? Itu banyak banget kalau PJ. Ya, ya memang walaupun banyak PJ, tapi kan secara SDM pemerintah kan juga banyak. Ya, tapi kalau dilihat masa waktunya cukup lama, Bang. Saya 2031. Lo kita aja kemarin di PPU udah berapa lama? Udah berganti PJ itu sampai 3 kali, 3 ke 2 gitu. Jadi belum sampai kepada yang dilantik. Iya, dan tidak terjadi kenapa-kenapa kan, maksudnya tidak ada hal yang secara psikologis ke masyarakat juga nggak terlalu ini kan gitu. Jadi itu kalau wali kota atau bupati ketika ada PJ, saya pikir nggak ada masalah. Nah, yang memang menjadi masalah itu yang kalau misalkan dewan ini seperti apa, karena kan belum ada rujukannya, itu aja. Rujukannya belum ada, kita menunggu rujukan. Kalau mungkin saya ingin siap. Kopi boleh pahit, tapi hidup jangan. Iya. Apalagi tahapan demokrasi. Iya, jangan dong. Lanjut, Bang. Ya. Nah, terlepas dari semua pro kontra itu, Bang, ya, masalah regulasi pemilu dan pilkada ini berubah atau tidak? Mesti kita yang berubah karena memang ada amanat. Betul. Dan kalau itu berubah, Bang, apa tantangan besarnya bagi Bawaslu? Secara umumnya Bawaslu, tapi khususnya mungkin yang ada di daerahnya. Tantangannya ya, tantangan dari Bawaslu ketika terjadi perubahan. Iya, ya pastinya dengan aturan baru kita akan beradaptasi lagi dengan aturan yang baru kan. Walaupun perubahan aturan itu kita anggap biasa, ya kan? Karena di dalam pemilu pilkada pun kita aturan-aturan dari PKPU kemudian Perbawaslu itu kadang berubah dan kita cepat gitu loh, kita cepat menyesuaikan. Jadi kami pikir ataupun saya berpendapat walaupun undang-undang nanti berubah, pastinya tidak banyak kendala yang akan kita hadapi, karena yang secara saya bilang tadi, secara fundamental kan nggak ada yang berubah secara signifikan, mungkin hanya teknisnya, teknis di lapangan seperti apa yang mungkin nanti akan berubah. Karena kalau misalkan kita lihat pasti untuk secara teknis tahapan-tahapan pasti kan tidak ada yang banyak berubah kan, kayak misalkan kita tahapan kalau di awal itu kan perpak parpol itu kan pasti apa yang mau dirubah kan mungkin nggak ini juga kan, kan kita sudah lakukan. Kemudian lanjut pemutahiran parpol, pemilih pasti kan nanti itu nggak ada yang berubah secara signifikan kayak partai lama. Kalau misalkan kita perpak lagi kan udah kayak yang kemarin baku kan. Kemudian yang mungkin yang agak kencang itu yang baru, partai baru nanti. Iya, yang kedua partai baru kayaknya ya. Nah itu kayak dua partai, kalau partai baru itu kan ya kan sudah ada aturan yang lama juga kita, bagaimana ketika partai baru itu harus ada tempat itu kantor, kemudian berapa jumlah minimal syarat anggota kan begitu itu, dan itu sudah kita lakukan kan. Kemudian selanjutnya pemungutan data pemilih kan itu aja. Paling kan yang paling bisa berubah itu kan mungkin parliamentary threshold, PT-nya berapa untuk presiden. Itu kan yang berubah kayak gitu kan. Dan kita tidak ada hal yang kalau di daerah ya, tidak ada hal yang terlalu gimana-gimana gitu loh. Kayak misalkan untuk presiden PT-nya mungkin 2, 3 atau berapa, kemudian nantinya mungkin bisa ada yang mau katanya 0, ya kan? Jadi siapapun bisa memberikan.
Tuh, kan itu nggak ada ini kalau di daerah ya gitu loh. Tapi kalau misalkan di tingkat pusat itu ya mungkin dia seperti apa ininya. Tuh. Mungkin yang agak mungkin ada potensi penyesuaian ya bang, kalaupun ada kaitannya terkait masalah penindakan pelanggaran, karena kalau aku dan Kuhap kan sudah mungkin ada kaitannya juga kepada penegakan hukum pemilu nih, meskipun kita spesialis kan, mungkin ada potensi berubah. Oke bang, Oke. The last question. Pertanyaan terakhir, apa pesan Bawaslu untuk DPR RI agar aturan pemilu yang sedang digodok ini bukan cuma apalagi dari substans juga, tapi juga realistis dan adil saat ditetapkan di lapangan. Apa pesan ini ya? Iya, kira-kira ada notis apa untuk mereka? Terkait dengan kita ya penyelenggara. Ya sekali lagi kita ini kan ya pasti hanya menunggu aturan yang baru. Tapi pastinya kan secara kelembagaan kita ini kan maunya penyelenggara atau Bawaslu dan KPU ini kan akan terus bisa hadir untuk mengawasi ya, mengawasi tahapan, mengawasi proses demokrasi, karena adanya kita itu penyelenggara itu apa namanya udah sangat historis sekali, sejarahnya sejarah panjang. Kalau misalkan ada isu-isu penyelenggara ini akan apa namanya diadhokan kembali atau apa ya, kita sangat sangat ya bahasanya itu ya nggak berharap lah ya ada hal-hal seperti itu. Kita maunya penyelenggara itu akan terus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi politik. Cuman ya kita ini kan hanya memberikan saran ya. Sekali lagi kita itu semua akan kembali ke masyarakat, ke DPR RI atau mungkin presiden atau pemerintah pusat selaku yang membuat kewenangan. Ya baik sobat Bawaslu, setelah tadi obrolan kita bersama Bang Edwin Irawan, terima kasih banget atas waktunya. Obrolan podcast adopsi, ada obrolan seputar demokrasi, ya kita udah membahas dari sisi regulasi, tantangan demokrasi, sampai pada kesiapan ini bang penyelenggara ya tadi kita udah singgung soal masalah itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Edwin atas waktu dan insight-nya kali ini ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah mendengarkan podcast adopsi ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan. Salam awas.